Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kepada yang terhormat Bapak Zaki Fahma Aulia, SEMM, selaku dosen mata kuliah Pasar Modal dan Analisis Investasi, izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Fatullah, NIM 248, Reski Yadansa Junaidi, NIM 310, Nur Aida Khoirunisa, NIM 317, Mami, NIM 365, dan Agustina Dea Pratama, NIM 382. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai obligasi dan ETF. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian obligasi. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Obligasi berbentuk pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Kemudian, karakteristik umum dari obligasi meliputi 1. Nilai penerbitan obligasi atau nilai pinjaman. 2. Jangka waktu obligasi. 3. Tingkat suku bunga. 4. Jadwal pembayaran suku bunga. Dan yang terakhir adalah jaminan. Dalam proses penerbitan obligasi terlibat beberapa pihak, yaitu yang pertama, emiten atau penerbit, yaitu entitas hukum yang berkehendak untuk menjadi debitor atau memiliki kewajiban membayar hutang oleh karena menerima sejumlah pinjaman dari pihak tertentu. Yang kedua, penjamin emisi obligasi atau underwriter, baik yang bersifat full commitment underwriter, base effort underwriter, standby commitment underwriting, atau all or non-commitment underwriting. Yang ketiga adalah wali amanat atau trustee. Yang keempat, penanggung atau guarantor. Kelima, investor. Keenam, lembaga clearing. Ketujuh, pasar modal. Dan yang terakhir adalah profesi penunjang pasar modal yang meliputi akuntan publik, notaris, konsultan hukum, penilai atau apresial, agen pembayaran, dan agen penjual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Obligasi ada 3 jenisnya, yaitu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah RI sendiri. Nah, yang kedua ada obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas beberapa kupon. Ada obligasi korporasi yang diperingkatkan atau yang tidak diperingkat. Lalu yang ketiga ada obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah juga, tapi dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjualan yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori atau sukuk retail. Selanjutnya adalah contoh obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. Yang pertama ada obligasi korporasi, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua ada surat utang negara atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Kemudian selanjutnya ada sukuk korporasi yang merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat ada surat berharga syariah negara yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Yang terakhir ada efek beragun aset yang merupakan efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan.
Adapun beberapa keuntungan ketika membeli obligasi. Yang pertama, akan mendapat kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari obligasi atau efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya, tingkat kupon berada di atas bunga Bank Indonesia. Keuntungan yang kedua yaitu memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Selain itu, tingkat resikonya lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham. Kemudian banyak juga pilihan seri efek bersifat utang yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder. Bunga obligasi lebih rendah dibanding bunga pinjaman kredit. Kemudian tingkat bunga itu tidak dipengaruhi oleh harga pasar obligasi. Dan biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibanding penerbitan saham. Selanjutnya adalah mekanisme penerbitan obligasi di pasar keuangan global. Yang pertama adalah lelang. Mekanisme lelang pada obligasi dilakukan untuk menentukan harga yang tepat dalam periode tertentu sampai jatuh tempo. Dalam prosesnya, individu atau lembaga keuangan lain dapat mengajukan penawaran harga untuk obligasi pemerintah. Yang kedua adalah penjaminan emisi atau underwriting. Mekanisme underwriting pada obligasi merupakan suatu kegiatan transaksi di pasar uang oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan dari debitur. Yang terakhir ada penerbitan khusus atau private placement. Mekanisme private placement dilakukan ketika debitur tengah membutuhkan dana secara cepat untuk melunasi utang, memperbesar bisnis, dan semacamnya. Dengan memperkecil skala penerbitan obligasi, para debitur akan lebih mudah mendapatkan dana dari investor. Obligasi hanya bisa dibeli oleh pihak-pihak tertentu dengan kriteria terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ETF atau Exchange Traded Fund. Pertama ada pengertian ETF. ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. ETF pada dasarnya adalah reksadana yang diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal jual beli. Menurut OJK, ETF adalah reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu. ETF ditujukan untuk memperoleh hasil investasi sesuai atau bahkan melampaui kinerja pasar. Oleh karena itu, yang menjadi acuan dari produk ini adalah indeks saham. Yang kedua ada tujuan investasi ETF. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan ETF. Pertama ada diversifikasi. Diversifikasi secara otomatis atas beberapa saham unggulan dalam sekali order. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu memanfaatkan fleksibilitas jual atau beli yang tinggi, karena dapat berlangsung melakukan pembelian maupun penjualan ETF selama jam bursa berlangsung layaknya seperti saham. Yang ketiga ada mekanisme transaksi ETF. Transaksi ETF dilakukan di pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana yaitu pasar efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di pasar perdana ini, ETF pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi meliputi melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Sedangkan pasar sekunder sendiri adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksanakan penawaran perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya.
Poin yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ETF. Yang pertama ada bond ETF. Bond ETF adalah sekumpulan surat obligasi yang bisa kita miliki sebagai surat berharga dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, maupun reksadana biasa. Yang kedua ada stock ETF, yaitu adalah sekumpulan saham yang dijual secara kolektif. Biasanya dalam satu stok ETF, kita bisa memiliki saham dari perusahaan dengan bidang bisnis berbeda-beda, tapi masih dalam satu industri. Yang kedua ada industri ETF. Industri ETF ini mirip seperti stok ETF, namun industri ETF ini adalah sekumpulan saham yang berasal dari satu industri yang sama. Bedanya, saham-saham dalam industri ETF berasal dari perusahaan dengan jenis bisnis sama persis. Contohnya industri ETF adalah seperti pabrik semen dan air minum. Yang keempat ada commodity ETF. Commodity ETF ini adalah sekumpulan saham dari hasil pertambangan, mulai dari minyak, tembaga, sampai emas. Jenis reksadana ETF ini termasuk yang termahal dan paling banyak diburu oleh konglomerat. Yang kelima ada currency ETF, yaitu adalah kumpulan valuta asing yang dijual dalam satu kesatuan dalam pasar forex. Keuntungan ETF: A. Lebih efisien, B. Fleksibel, C. Rendah risiko dan biaya, D. Transparan. Kekurangan ETF: 1. Pajak capital gain. Kewajiban membayar pajak capital gain ini berbeda dengan reksadana biasa yang bukan objek pajak. Ketika ingin menjual reksadana ETF di bursa efek, terdapat biaya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Besar pajaknya adalah final 0,1% dari nilai penjualan. Ketentuan tersebut tidak lagi melihat apakah investor mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam penjualannya. Yang kedua, biaya spread atau selisih harga jual beli pada ETF. Terdapat selisih antara harga jual dan harga beli unit penyertaan tertentu berbeda dengan reksadana biasa yang selalu dibeli dan dijual kembali pada nilai aktiva bersih. Contoh ETF. Bursa Efek Indonesia mencatat hingga 25 Maret 2021 terdapat 48 ETF yang tercatat di bursa. Contoh ETF yakni misalnya nama sebuah produk ETF IDX30 ETF, maka investor yang memiliki produk ETF tersebut sudah memiliki seluruh saham yang termasuk dalam indeks. IDX30 tersebut ETF pun bisa diperdagangkan seperti saham baik dari segi waktu, perdagangan maupun pasarannya. ETF pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 18 Desember 2017. ETF pertama di Indonesia tersebut yakni Premier ETF LQ45 yang diluncurkan oleh Indo Premier Asset Management. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.